Keganasan reproduksi oleh kelompok 3A. Selamat datang di video edukasi kesehatan reproduksi. Kali ini kita akan mendalami isu penting yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Apa kalian tahu, keganasan reproduksi mencakup berbagai jenis kanker yang menyerang sistem reproduksi, termasuk kanker payudara, serviks, rahim, dan prostat. Kanker ini terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh tidak terkendali membentuk tumor yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Jenis-jenis kanker reproduksi. Yang pertama ada kanker payudara. Kanker payudara seringkali dimulai di saluran susu atau lobulus. Yang kedua ada kanker serviks. Kanker serviks terjadi di leher rahim dan seringkali disebabkan oleh infeksi HPV. Yang ketiga ada kanker rahim atau endometrium. Kanker rahim atau endometrium terjadi pada lapisan rahim dan umumnya terjadi pada wanita pasca menopause. Yang terakhir ada kanker prostat. Kanker prostat terjadi pada pria. Umumnya pria yang menderita kanker prostat berusia lanjut. Faktor risiko keganasan reproduksi. Genetika. Gen yang diturunkan dari orang tua dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang terhadap penyakit. Keluarga dengan riwayat kanker memiliki risiko lebih tinggi. Usia. Seiring bertambahnya usia, sel-sel dalam tubuh mengalami lebih banyak pembelahan dan mutasi. Risiko meningkat jika adanya kesalahan dalam proses mutasi berakibat pada perkembangan kanker. Paparan karsinogen. Zat atau faktor seperti bahan kimia, radiasi atau virus tertentu, polusi udara, zat kimia industri, dan bahan berbahaya di lingkungan kerja atau rumah dapat meningkatkan risiko kanker. Yang terakhir ada gaya hidup, seperti merokok, diet tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, serta pola makan yang buruk dapat meningkatkan perkembangan sel kanker. Gejala keganasan reproduksi. Gejala keganasan reproduksi bervariasi, namun beberapa tanda umum meliputi yang pertama kanker payudara, benjolan di payudara, keluarnya cairan berdarah dari puting, serta perubahan bentuk dan tekstur pada puting atau payudara. Yang kedua kanker serviks, pendarahan abnormal atau nyeri terjadi karena adanya virus HPV. Yang ketiga kanker rahim seringkali menimbulkan gejala berupa pendarahan abnormal yang terjadi di luar siklus menstruasi atau pasca menopause. Yang terakhir kanker prostat. Gejala kanker prostat yaitu kesulitan saat berkemih atau nyeri di area panggul. Kanker ini lebih sering terjadi pada pria. Deteksi dini keganasan reproduksi. Yang pertama mamografi. Pemeriksaan payudara menggunakan sinar X berenergi rendah untuk mendeteksi kelainan atau gangguan pada payudara. Yang kedua ada pap smear, prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks pada wanita. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel sel dari leher rahim dan memeriksanya di laboratorium. Yang terakhir ada pemeriksaan prostat, metode screening untuk mencari tanda-tanda awal kanker prostat. Pengobatan keganasan reproduksi. Pengobatan untuk keganasan reproduksi tergantung pada jenis dan tahap kanker, termasuk yang pertama operasi bertujuan untuk mengangkat tumor atau organ yang terkena. Yang kedua kemoterapi, menggunakan obat untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga radioterapi, menggunakan radiasi untuk mengecilkan tumor. Pencegahan keganasan reproduksi. Diet seimbang. Diet seimbang seperti mengonsumsi sayur, buah, dan biji-bijian dapat mengurangi risiko keganasan reproduksi. Vaksinasi. Vaksinasi dapat meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit keganasan reproduksi. Contoh vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks. Olahraga teratur. Berolahraga minimal 30 menit sehari sangat berguna untuk mencegah risiko keganasan reproduksi. Lindungi kesehatan Anda. Ingat, menjaga kesehatan reproduksi sangat penting. Lakukan pemeriksaan rutin dan konsultasikan dengan dokter jika ada gejala yang mencurigakan. Layanan kesehatan dan informasi kontak. Bila dirasa timbul gejala keganasan reproduksi, segera hubungi pelayanan kesehatan terdekat di wilayah Anda. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda.